Jangan sampai kamu jadi exit liquidity karena FOMO di harga Bitcoin saat ini. Halo warga YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Di video kali ini, kita bakal membahas tentang update pergerakan Bitcoin based on technical analysis dan membaca data CPI yang baru keluar tadi malam. Datanya cenderung sesuai dengan forecast dan turun dari 6,4% year on year, dan datanya ada di 6%. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam layar sekarang. Jadi, data CPI bulan Februari sudah dirilis tadi malam. Datanya sesuai yang diperkirakan oleh market analyst atau data analyst, yaitu penurunan inflation rate di 6%, dan core CPI-nya year on year-nya turun di 5,5%. Cuman, yang untuk monthly-nya dia naik nih, yang sebelumnya 0,4, forecast-nya 0,4 menjadi 0,5. Bisa dilihat bahwasanya data CPI kali ini itu paling rendah semenjak peak level inflation rate-nya di tanggal 13 Juli di 9,1%. So far, data inflation rate itu konsistensi turun terus-menerus hingga saat ini di data Februari ya, itu kurang lebih 6%. Cuman data saat ini itu masih jauh lebih tinggi dari yang diharapkan oleh Federal Reserve, yaitu di 2%. Dengan kejadian inflation rate turun sesuai dari perkiraan market analyst atau data analyst di 6%, harga Bitcoin tadi malam itu naik secara signifikan. Cuman, teman-teman harus hati-hati bahwasanya tanggal 22 Maret nanti itu ada yang namanya FOMC meeting, di mana prediksinya saat ini untuk kenaikan 25 BPS di 83,4% dan tidak ada kenaikan di 16,6%. Jadi jangan FOMO terlebih dahulu. Kita bakalan update price action dari Bitcoin dari video sebelumnya, di mana ini video 5 hari yang lalu. Congratulations buat kalian yang sudah mengambil position buy di 19778. Dan saya juga udah informasikan di Telegram ya, bahwasanya saya sudah melakukan take profit sebagian di level 25.900-an. Nggak bener-bener pucuk di 26386. At least ya dapat di harga level tingginya dan ambil modal terlebih dahulu. Ya, update Bitcoin saat ini udah saya berikan di Crypto Cuan Terus ya, channel Telegram kita, bahwasanya tadi pagi kurang lebih jam 8:30 saya memberikan informasi Bitcoin atau BTC itu belum berhasil close di atas level 25.200, which is ini monthly resistant. Dan daily close candlestick-nya hari ini adalah shooting star, which is ini adalah early warning pembalikan arah. Cuman masih belum valid ketika level low-nya masih belum di break. Cuman at least kita udah dapat sinyal pelemahan, di mana harganya sudah kembali breakout lebih atas di level 26.500-an. Dia turun ke bawah dan daily-nya itu jauh lebih rendah di atas level 25.200. Nah, kemudian saya juga memberikan informasi bahwasanya short term nih, for short term masih memungkinkan akan ada koreksi terlebih dahulu, paling deket di 23.131 sampai 23.028 dan good deals atau diskon jika dikasih di level 21.573 sampai 21.241 akan lebih menarik. Nah, kita sekarang masuk ke dalam trading view-nya terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman, kita udah masuk ke dalam trading view. Saya hapus terlebih dahulu. Ini adalah bekas analisa yang kita update beberapa hari yang lalu, kurang lebih 5 harian, di mana kita sudah mendapatkan level di 19778 dan harganya cenderung naik signifikan. Kurang lebih dari price harga kita beli itu kenaikannya kalau sampai puncak banget nih, itu di 33,91%. Cuman saya melakukan take profit kurang lebih di 25.900-an. Ya, kurang lebih 30% gains di Bitcoin, dan itu juga saya sudah berikan informasinya di Telegram YouTube Cuan Terus. Nah, hari ini kita pengen bahas what next gitu ya, opportunity apa yang bisa kita dapatkan. Dan video ini juga ya sedikit clickbait karena saya nggak pengen teman-teman merasa FOMO karena harga Bitcoin sudah naik signifikan dan kalian buta gitu ya, kepengen langsung beli all in tanpa melihat situasi dan kondisi market sekarang. Ini harapannya bisa menjadi guidance, cuman ini not financial advice. Jadikan ini sebagai second opinion aja. Kalau kalian ingin mengikuti ya pastikan kalian memiliki kedewasaan dalam membeli aset tertentu dan sudah analisa sendiri. Jadi kita masuk dulu ke terhadap Bitcoin yang sudah saya analisa sebelumnya. Bahwasanya sebetulnya teman-teman, harga Bitcoin saat ini dalam tendensi sangat-sangat bullish di daily time frame. Ini sesuai dari beberapa video yang sudah saya berikan juga, di
dimana kita juga sudah mendapatkan juga di level 2 atau C-nya ya. Nah, saat ini sebetulnya pergerakan Bitcoin kalau major time frame ya teman-teman, kemungkinan besar masih bakalan melanjutkan kenaikan asalkan harga Bitcoin itu reclaim di 25.200. 3 kali percobaan kurang lebih di sini 1, 2, 3 itu Bitcoin masih gagal di 25.200. Jadi hati-hati dulu. Kalian jangan FOMO dan jangan sampai jadi exit liquidity di harga saat ini. Nah, apa yang bisa kalian lakukan teman-teman? Sebetulnya kita bisa lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita bisa lihat bahwasanya pergerakan Bitcoin sendiri dari level bottomnya ke atas itu sudah sangat-sangat impulsif. Kurang lebih 35%-an dan masih belum ada koreksi yang signifikan. Nah, kenaikan ini mostly di-driven karena ada clue ya bahwasanya The Federal Reserve itu bakal print money untuk ngebantu bailout Valley Bank dan Silvergate. Cuman kita bisa melihat bahwasanya newsnya atau goreng newsnya itu sudah price in nih teman-teman. Jangan sampai kalian kejebak di sini. Apalagi puncaknya tadi malam ketika data CPI itu ternyata turun di 6%. Which is ini adalah good sign bahwasanya kemungkinan besar ya Federal Reserve bakal lebih melunak untuk tidak agresif lagi. Cuman 6% ini masih sangat-sangat tinggi dan Federal Reserve sendiri atau Jerome Powell sendiri itu masih sangat hawkish ya bisa dibilang karena mereka mentargetkan inflation rate 2% dengan mungkin di bulan ini aja di tanggal 22 Maret 2023 saat FOMC meeting Federal Reserve bisa aja mungkin ya masih bakalan sedikit melunak dengan melihat data CPI yang sudah turun. Kenaikannya ya bisa aja di 25 BPS atau tanpa kenaikan. Cuman level yang perlu kita perhatikan adalah terminal rate, di mana itu adalah estimasi kenaikan interest rate dalam periode tertentu. Atau istilah lainnya adalah dot plot. Jadi teman-teman nggak usah FOMO terlebih dahulu karena harga atau level Bitcoin saat ini masih high volatile sampai FOMC mendatang. Atau at least kita bakalan dapat early warningnya di close weekly. Kalau emang close weekly Bitcoin itu sangat-sangat bagus teman-teman, bullish engulfing dan harganya lebih tinggi daripada 25.200, ya boleh kalian langsung beli di level saat itu. Cuman kalau harganya masih ke reject di level sini, ya kita masih mendapatkan opportunity diskon yang jauh lebih murah di harga Bitcoin. Video kali ini saya nggak pengen ngajakin kalian short, cuman saya memberikan beberapa area yang menarik untuk kalian beli. Yang pertama sebetulnya di level kurang lebih 23.131 atau 23.028. Kenapa di level sana Bang? Karena ini area corrective wave dari si level, dimana kenaikan harga Bitcoin itu sendiri udah sangat impulsif teman-teman. Dari update terakhir kita, dimana ini nurut ya pergerakannya dengan gold, ini di Telegram juga udah saya bahas, kemudian dia naik secara impulsif. Kalau emang harga Bitcoin sekarang nyontoh harga gold harusnya, dan saat ini ya, gold itu sedang mengalami penurunan atau koreksi. Dan saya juga lagi short juga sih tadi sama anak-anak, TP minimum udah kena 1889. Dan again, kalau emang harga Bitcoin sekarang mirip dengan harga gold, harusnya ini juga melakukan penurunan. Nah, yang kedua, teman-teman, sebetulnya harga saat ini sudah kembali di area pre-CPI, di mana harganya ya kurang lebih di 24.500-an, dia spike up ke atas, cuman dia lanjut turun ke bawah. Nah, saat ini harusnya kalau berdasarkan technical analysis aja, teman-teman, kita bisa melihat harganya di sini, retest di level sini. Kalau emang ini tidak reclaim as a support, harusnya dia langsung turun ke bawah dan nge-retest level area 23.131. Itu adalah area diskon yang menarik untuk dilakukan pembelian yang pertama. Cuman, ya masih sedikit premium, teman-teman. Atau, ketika di level sini, teman-teman, dia melakukan kenaikan, dia tidak reclaim lagi di level 24, menurut saya pribadi, itu bakal memberikan kemungkinan atau chance kita masih mendapatkan koreksi minimal banget di 21.573 sampai 21.241. Baru kita bisa ngelihat direction. Atau bisa disebut ini wave 1 baru, wave 2, dan wave 3. Ya. Jadi kalau kita ngelihat di level daily-nya, teman-teman, pergerakan harga di sini itu naiknya kan sudah signifikan nih. Dari bottom-nya
ke level satunya itu kurang lebih juga 18 atau 19%. Kemudian dia turun signifikan, dan ini juga sama. Ini impulsif, turun signifikan, creating new wave, atau creating new wave. Kemudian dia melanjutkan kenaikan. Jadi level yang perlu kita perhatikan di 23131, 23028 sampai 21573 dan 21241. Dengan catatan invalidation price-nya adalah minimal banget, nanti early warning-nya ada di sini nih, di level 20278 atau ketika dia break dari level 2. Ketika dia break dari level 2 berarti uptrend-nya sudah dipatahkan atau structure-nya udah dipatahkan, maka ya kita bisa melihat harga yang jauh lebih murah ke depannya. Jadi teman-teman, beberapa kemungkinan harga Bitcoin saat ini, kalau menurut saya sekarang ada 3 plan ya. Yang pertama, kalian bisa menunggu level 25.200, itu flip yang sebelumnya resisten menjadi support, kalian boleh beli. Yang kedua, kalian bisa sabar terlebih dahulu untuk menunggu kemungkinan corrective wave di lower time frame-nya. Karena bisa dilihat bahwasanya dalam 5 hari ke belakang, Bitcoin sudah impulsif 30% loh. 5 hari. Bayangin, seminggu aset naik 30% di Bitcoin itu sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Apalagi di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan di tengah-tengah bear market yang kemungkinan besar bakalan switch ke bull market. Jadi kalian sabar terlebih dahulu sampai psikologis levelnya di 25.200 itu terbalik atau terbreak ya. Dan yang ketiga, menurut saya pribadi, kalau kalian sudah melakukan pembelian di level-level bawah sebelumnya, lebih wise kalian mengambil modal terlebih dahulu untuk bid di level yang lebih bawah. Tapi kalau kalian mau hold ya terserah. Ini not financial advice teman-teman. Again, semua keputusan itu ada di tangan kalian. Saya hanya memberikan pengalaman dan guidance supaya ilmu yang saya miliki juga bisa bermanfaat bagi halayak ramai gitu ya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya dan bye-bye.